Oke, kita bahas soal Gen Z dan AI. Hubungan mereka tuh dalam banget, rumit, dan jujur aja kayaknya bakal nentuin masa depan kita semua. Pertanyaannya, apakah AI ini kekuatan super yang bikin mereka makin hebat, atau justru jadi beban yang menghambat perkembangan mereka? Yuk kita bedah bareng dilema besar ini. Nah, ini dia, peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasar, kenapa sih Gen Z ini disebut pribumi AI? Terus kita lihat dua sisinya. AI sebagai kekuatan super, tapi juga ada biaya tersembunyi di baliknya. Kita juga bakal intip gimana cara mereka pakai AI itu beda banget sama generasi lain, sebelum akhirnya kita cari solusinya lewat pola pikir Copilot. Oke, bagian pertama, Gen Z sebagai pribumi AI. Coba deh bayangin, buat mereka, dunia tanpa asisten suara, tanpa rekomendasi algoritma, atau filter-filter pinter itu, ya emang nggak pernah ada. Jadi AI itu bukan hal baru, tapi udah jadi fondasi kehidupan digital mereka dari lahir. Dan ini bukan cuma perasaan doang loh, datanya beneran ada dan angkanya luar biasa. Lihat aja nih, data terbaru dari APJII nunjukin kalau Gen Z itu mendominasi penggunaan AI di Indonesia sampai 43,7%. Itu hampir 2 kali lipatnya milenial. Jelas banget kan siapa yang paling depan soal adopsi teknologi ini? Jadi, apa sih artinya jadi pribumi AI? Intinya, AI itu bukan alat tambahan yang mereka pelajari. Buat mereka, AI itu udah kayak udara digital yang mereka hirup tiap hari. Ini tuh secara fundamental mengubah cara mereka mikir dan berinteraksi sama dunia. Dan jujur aja, ini bikin jurang pemahaman yang cukup besar sama generasi-generasi sebelumnya. Nah, ini dia yang jadi pertanyaan intinya. Dengan integrasi yang sedalam ini, apakah AI beneran mendorong mereka jadi lebih maju? Atau jangan-jangan malah nahan potensi mereka buat belajar dan berkembang secara mandiri? Gambar ini benar-benar pas banget buat ngejelasin situasinya. AI itu emang pedang bermata dua. Di satu sisi, AI itu kayak roket pendorong yang bikin semua serba efisien dan akses informasi jadi gampang banget. Tapi di sisi lain, AI bisa jadi jangkar yang bikin mereka jadi ketergantungan dan malas mikir kritis. Nah, dilema inilah yang bakal kita gali lebih dalam lagi. Yo, sekarang kita fokus ke sisi positifnya dulu. Di bagian ini, kita bakal bahas gimana AI bisa jadi semacam kekuatan super yang ngasih power lebih buat Gen Z. Ternyata, manfaat AI itu jauh lebih luas dari sekedar bikin kerjaan cepat selesai. Penelitian nunjukin kalau AI bisa jadi guru pribadi yang super adaptif, bisa ngebuka pintu pendidikan buat teman-teman kita di daerah terpencil. Dan bahkan, ini yang menarik, bisa disesuaikan buat memperkuat konten pendidikan yang basisnya nilai-nilai tertentu. Jadi ini bukan sekedar alat, tapi platform pemberdayaan. Jadi, intinya apa? Buat separuh Gen Z, jawabannya simpel banget. Efisiensi. Mereka ngelihat AI itu sebagai akselerator, alat buat nyelesain pekerjaan lebih cepat. Pandangan yang sangat pragmatis ya. AI itu jalan pintas menuju produktivitas. Tapi, ya namanya juga hidup, nggak ada yang gratis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, biaya tersembunyi dari AI. Disinilah kita bakal ngebahas sisi lain dari koin ini. Bahaya yang ngintai di balik semua kemudahan yang ditawarin. Yup, di balik semua kemudahan itu ada harga yang harus dibayar. Kita ngomongin soal ketergantungan yang bisa ngikis kemandirian, kemampuan mikir kritis yang jadi tumpul karena semua jawaban serba instan, dan fenomena de-skilling, di mana kita jadi lupa cara ngelakuin hal-hal dasar. Yang lebih ngeri lagi, interaksi sosial mereka bisa terganggu, sampai-sampai ngobrol sama manusia bisa terasa lebih capek daripada ngobrol sama AI. Dan ini bukan cuma teori loh. Kutipan dari penelitian Hadi dan Ali ini benar-benar nampar. Ketergantungan sama AI itu bisa memicu learned helplessness. Ini kondisi psikologis di mana seseorang ngerasa nggak berdaya buat nyelesain tugas tanpa bantuan teknologi, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya bisa mereka lakuin sendiri. Serem kan? Selain risiko buat otak kita, ada juga masalah etis yang serius banget. AI itu bisa bohong dengan sangat meyakinkan, berisiko melakukan plagiarisme, dan jadi ancaman buat privasi data kita. Lebih parahnya lagi, teknologi ini bisa disalahgunain buat hal-hal yang ngerusak. Ini tantangan besar buat kita semua. Nah, semua perbedaan ini akhirnya ngimbulin kesenjangan generasi yang cukup mengejutkan. Ternyata, cara Gen Z pakai AI itu beda banget dari generasi sebelum mereka. Sam Altman, CEO-nya OpenAI, bahkan perhatiin perbedaan yang mencolok ini. Coba lihat tabel ini deh. Milenial itu cenderung pakai ChatGPT sebagai pengganti Google buat nyari jawaban cepat. Tapi Gen Z, mereka pakainya sebagai penasehat hidup. Nanya segala macem, dari urusan cinta sampai soal karir. Beda level banget kan? Ini tuh pergeseran yang fundamental banget. Buat Gen Z, AI itu bukan lagi sekedar alat pencari informasi, tapi udah jadi semacam sistem operasi pribadi mereka.
Udah terintegrasi banget ke dalam cara mereka ngambil keputusan sehari-hari. Oke, dengan semua kerumitan ini, terus kita harus gimana dong? Nah, kita masuk ke bagian terakhir dan yang paling penting, ngebentuk pola pikir Copilot. Di sini kita bakal bahas solusinya. Jadi, gimana jalan keluarnya? Para ahli ngasih saran strategi 3 pilar nih. Pertama, dari sisi teknologi, posisikan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti otak kita. Kedua, dari sisi manusianya, perkuat peran guru yang nggak akan tergantikan. Dan ketiga, dari sisi struktural, bikin aturan main yang jelas dan tingkatkan literasi digital buat semua orang. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. AI itu bukan musuh yang harus kita takuti. Dia itu Copilot, hebat, canggih, tapi tetap butuh seorang pilot, yaitu kita, manusia, buat nentuin arahnya mau kemana. Dan jangan salah ya, belajar mengarahkan si Copilot ini penting banget. Data dari Microsoft ini cukup bikin kaget. 76% perusahaan di Indonesia lebih milih calon karyawan yang punya skill AI, bahkan kalau pengalamannya lebih sedikit. Skill AI itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Pada akhirnya, ini semua ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau AI adalah co-pilot yang super canggih, terus siapa yang bertanggung jawab buat ngajarin generasi pilot berikutnya cara terbang yang bijak, yang etis, dan yang efektif? Nah, itulah tantangan terbesar kita bersama.